إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah masjid Al-Ikhlas Sokong yang sama-sama mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah mudahkan majelis kita pertama kali di bulan Syawal. Sekarang kita berada di pertengahan dari bulan Syawal. Maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan, mulai dari ibadah yang paling inti yaitu puasa, kemudian qiyamul lail, dan juga ibadah-ibadah yang lain tentunya seperti sedekah, membaca Al-Qur'an, dan ibadah-ibadah yang mungkin kami tidak bisa sebutkan di sini. Salawat serta salam melimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kegigihan beliau, dengan semangat juang beliau, dengan pengorbanan yang hari ini akan kita kaji bersama-sama, bagaimana bentuk kasih sayang, bagaimana bentuk keperhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dengan mengkaji sirah-sirah ataupun jalan hidup, penggalan-penggalan kisah Nabi Muhammad SAW yang kita berharap tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kemudian bisa ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terakhir yang kita kaji dari sirah nabawiyah kita adalah bab tentang perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama terbesar yang terjadi di zaman Nabi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang ini adalah Yaumul Furqan, hari pembeda antara kesyirikan dan keimanan, hari pembeda antara bid'ah dan sunnah, hari pembeda mana penduduk neraka dan mana penduduk penghuni surga. Terakhir kita bahas adalah tentang bisa dapat belum? Coba ambil klik hadirat ini aja. Tidak. Kalau bisa ya tidak apa-apa. Oke. Baik. Terakhir yang kita kisahkan kepada jenengan Syami tentang mimpinya Atikah, bibinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kisahnya Domdom yang memberikan berita dusta, hoax, bahwasannya kafilah dagangnya Abu Sufyan dirampok dan dibegal oleh Nabi dan para sahabat.
Kemudian juga kisah tentang ketakutannya Umayyah bin Khalaf yang sudah diprediksi dan diramalkan oleh Nabi bahwasanya Umayyah bin Khalaf ini akan terbunuh. Bahkan kalau Nabi meludah saja maka dia akan terbunuh karena ludahnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini ingin kami sampaikan beberapa kejadian dan beberapa kondisi bagaimana cara muamalahnya para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Seberapa kuat mereka ittiba'us sunnah, seberapa loyal mereka menolong dan membantu Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah jelas, sudah sampai kabar kepada Nabi bahwasannya Abu Sufyan sudah lolos, tidak mungkin terkejar, dan Abu Sufyan mengirim utusan ke Quraisy agar bangsa Quraisy, kaum musyriknya, keluar untuk membantu menyelamatkan perdagangan Abu Sufyan. Maka Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Yang paling pertama ditanya adalah Abu Bakar, bagaimana menurut Abu Bakar? Pak, kita meladeni perang ini atau kita mundur saja, kembali pulang saja ke Madinah? Atau kita tetap berdiam diri di Badar? Cuma barcode. Iya. Harus lama nggak dipakai. Baik, kita lanjutkan saja untuk sekarang mungkin tidak pakai proyektor dulu ya. Aplikasi barcode saya tak uninstall kayaknya daripada nanti kelamaan. Baik, apa-apa. Nanti kalau yang butuh file PDF-nya bisa minta ke saya, nanti saya kirim. Baik. Kita lanjutkan. Maka Rasulullah bermusyawarah, tidak memutuskan keputusannya secara sepihak. Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Yang pertama kali ditanya adalah Abu Bakar, bagaimana menurut Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, terserah engkau ya Rasulullah, kami sami'na wa ata'na. Maka kemudian ada sahabat yang lain bernama Miqdad ibn Amr. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima araqallaha fanahnu ma'ak. Berjalanlah dan berangkatlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, maka kami akan senantiasa bersamamu. Wallahi la naqula laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kami tidak akan pernah berkata kepadamu sebagaimana apa yang dulu pernah Bani Israel katakan kepada Nabi Musa. Bani Israel ketika diajak perang oleh Nabi Musa ke Palestina, maka Bani Israel menjawab sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah saja kamu sendiri bersama Rabbmu. Dalam Al-Quran disebutkan Rabb di situ diartikan Allah Subhanahu wa taala, tapi di tafsir para ulama tafsir memaknai Rabb di situ adalah sahabat ataupun saudaranya Nabi Musa, yaitu Harun. Idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu bersama Rabbmu, atau pergilah kamu bersama Harun saja, enggak usah ngajak-ngajak kami kalau perang. Bani Israil dan inna hahuna qa'idun, kami di sini duduk saja nonton. Kurang ajar ya betul. Enggak gelem sorong. Beragama cari yang enak-enak saja. Ya. Kalau ada orang beragama kok nyari yang enak-enak saja, hati-hati. Tasyabuh, menyamai orang-orang
menyamai Bani Israil. Kenapa? Karena konsepnya beragama itu pasti tidak enak. Allah mengatakan, apakah kami biarkan mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, kemudian kami tidak menguji mereka. Iman itu kaitan eratnya dengan ujian, masalah, pelik. Jadi orang beriman itu pasti diuji untuk mengetes keimanan kita, kekuatan keimanan kita, jujur tidak dalam beriman. Dan salah satu hikmah datangnya bulan Syawal itu adalah mengetes kejujuran kita, keimanan kita, sama enggak ibadah kita, ataupun masih ada atau tidak sisa-sisa amal-amal soleh, amal-amal baik selama Ramadan, ada bekasnya apa tidak? Maka bulan Syawal itu adalah bukti dan tanda kejujuran, tanda komitmen, tanda keistiqomahan seseorang dalam beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikdad mengatakan, "Imdi lima Allah fanahnu ma'ak." Pergilah ya Rasulullah. Mikdad bin Amr, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, semuanya mendukung Nabi Muhammad. Kami tidak mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan Bani Israil kepada, walakin kami mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kamu bersama Rabb, wahai Nabi, sesungguhnya kami membersamaimu, berperang bersama. Fawalladzi ba'atsaka bil haqqi law sirta bina ila barqil dimad. Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau mengajak kami berjalan berperang sampai negeri Yaman. Barqil dimad itu adalah maudhi'un bil Yaman, tempat yang ada di Yaman. La jalatna ma'aka man dunahu hatta tablughu. Pasti kami akan membantumu untuk bisa sampai ke Barqil Dimad ataupun tempat yang ada di Yaman. Siapa yang menghalangimu pasti akan kami singkirkan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'a lahu bi. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kebaikan kepada Mikdad, kata-kata yang baik dan mendoakan kebaikan-kebaikan. Tapi Rasul masih kemudian mancing-mancing. Summa qala Rasulullah kemudian berkata, asyiru alayya ayuhan nas, berikanlah saranmu, berikanlah saran kalian wahai manusia. Wa innama yuridul ansar, yang dimaksud manusia di situ adalah orang-orang Ansar yang kebanyakan ikut pada perang Badar. Wa dzalika annahum adadun nas, karena mereka kebanyakan manusia yang hadir. Wa annahum hina bay'uhu bil aqabah. Kenapa Rasulullah kemudian menyindir dan secara spesifik menyebutkan orang-orang Ansar? Karena dulu orang Ansar ketika baiat Aqabah, pengambilan janji sumpah setia yang belum pernah kita kaji juga, mereka janjinya hanya di luar Madinah, hanya di dalam Madinah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna bara'un min dimamika hatta tasila ila diyarina. Kami berlepas diri dari menjamin keselamatanmu sampai engkau datang dan berada di Madinah. Fa idza wasalta ilaina fa anta fi dimmatina. Kalau engkau sudah sampai bersama kami di Madinah, maka engkau kita jamin keamanannya. Keluargamu kami jamin. Namna'u kami ma namna'u minhu abna'una wa nisa'ana. Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi anak-anak kami dan istri-istri kami. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwafu alla takuna al-ansar tara 'alaiha musratan illa mimman dahamahu bil Madinah min 'adubi. Maka Rasul takut di perang Badar itu, Rasul takut nanti orang Ansar balik itu. Rasulullah ingin memastikan orang-orang Ansar ini, orang-orang penduduk asli Madinah ini benar-benar mau membantu apa tidak. Maka pemimpin mereka, pemimpin orang Ansar, kala maqala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu Sa'ad bin Mu'adz. Pemimpinnya namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang mana ketika beliau wafat di perang Khandaq, beliau wafat perang Ahzab, Rasulullah mengabarkan ihtazza 'arsyur rahman, bergetar
arasnya Rahman karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan ini kenapa ini salah satu sebab kenapa arasnya Allah Subhanahu wa taala bergetar, bergoncang ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat. Salah satu penggalan kisahnya, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Rasulullah, sepertinya engkau menyindir kami. Yang engkau maksud manusia itu sepertinya kami, orang-orang Ansor. Maka Rasul menjawab, ajal memang. Yang saya mintai saran adalah kalian orang-orang Ansor. Maka Sa'ad menjawab, faqad amanna bika wa sadaqnaka. Kami telah beriman kepadamu dan kami telah membenarkan apa yang engkau bawa. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq. Dan kami telah bersaksi mengambil sumpah bahwasannya apa yang datang kepadamu itu adalah kebenaran. Wa a'tainaka 'ala dzalika 'uhudana wa mawathiqana 'ala sam'i wa tha'ah. Dan kami telah memberikan kepadamu janji-janji kami untuk kami taat dan mendengar kemudian taat. Famdi ya Rasulullah, lanjutkanlah rencanamu wahai Rasulullah. Engkau ingin perang melawan orang-orang Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat, ayo silakan bismillah. Engkau ingin pulang, ayo kita pulang. Kami ikut rombongan bersama. Engkau kemana pun kami akan. Famdi ya Rasulullah, lima aratta fanahnu ma'ak. Terserah engkau mau kemana maka kami akan membersamai. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Law ista'radta binal bahra makhudnahu ma takhallafa minna rajulun wahid. Seandainya engkau berperang kemudian harus terhalang dengan lautan dan tidak ada kapal yang bisa mengangkut kami, dan engkau berenang menyeberangi lautan tersebut, maka kami akan ikut berenang bersamamu. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Satu pun dari kami tidak ada yang absen, semuanya ikut berenang. Orang-orang Ansor. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan. Dan tidak ada di antara kami yang benci untuk bertemu musuh besok. Kita justru malah senang kalau bertemu musuh. Inna la sabrun fil harbi sudukun indal liqa. Kami terkenal bahwasannya orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang sabar ketika perang dan jujur ketika bertemu musuh. Gak ada yang itu. Perang ya perang. La'allallahu yurika minna ma taqirru bihi 'ainuk. Semoga Allah SWT besok menunjukkan kepadamu sesuatu yang membuatmu senang dan bahagia. Fasir bina 'ala barakatillah. Maka berangkatlah ya Rasulullah. Semoga Allah SWT memberkahi perjalanan kita, didukung sama jamaahnya, didukung. Hari ini yang krisis di antara kita kaum muslimin, kita tidak punya pemimpin, kita tidak punya khalifah, dan yang kita angkat menjadi pemimpin pun kadang kita selisih. Gak ada lagi sam'u wa ta'ah, mendengar kemudian taat apa yang dikatakan pemimpin. Kita koreksi habis-habisan. Akhirnya ya haihata kemenangan itu kemudian ada. Kemenangan itu ada ketika jamaah ataupun ketika pengikut taat kepada pemimpin, taat kepada ulama, baru kemudian kemenangan itu wujud. Makanya yang pertama kali dihilangkan bagaimana cara mengalahkan kaum muslimin adalah dihilangkan model kepemimpinan khalifah. Model kepemimpinan khalifah yang tidak mungkin bisa didemo. Khalifah itu tidak bisa didemo. Beda dengan sistem demokrasi. Presiden ataupun menteri-menteri ketika memberikan keputusan mungkin bisa dirubah keputusan tersebut, walaupun susah, walaupun banyak yang meninggal ketika demo. Tapi kalau khalifah nggak ada demo. Makanya di Arab itu nggak ada demo. Sekali demo, nah ini melawan pemerintah. Di Mesir demo dikatakan, kita pernah kedatangan Syekh dari Mesir,
Abdurrahman Auf, beliau meninggal. Luar biasa usahanya untuk datang ke tempat-tempat terpencil, kemudian bukan jemaah tabligh, ya, tapi usahanya untuk datang ke tempat terpencil kemudian mengislamkan orang. Dia cerita di Mesir itu kalau ada demo, kalian enak di Indonesia kalau paling ditembak gas air mata. Kita kalau di Mesir demo dilindas pakai tank, ini ada sekarang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Sa'ad. Maka Rasulullah kemudian gembira dengan apa yang dikatakan Sa'ad, wa nasyabahu dzalik, dan beliau tambah semangat. Summa qala siru wa abshiru. Pergilah dan berangkatlah ke tempat tujuan. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok. Kelompoknya Abu Sufyan, kalau dapat pasti dapat ghanimah, dapat harta yang luar biasa banyaknya. Kalau ketemu taifahnya Abu Jahal yang siap untuk perang, maka pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi laka'annil ana anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, sekarang saya sedang melihat, saya bisa melihat di mana tempat-tempat mereka nanti akan terbunuh dan terkalahkan. Nih, ini salah satu syarat sebenarnya. Salah satu syarat keimanan itu adalah wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Kita harus jelas kepada siapa kita harus loyalitas tanpa batas, kepada siapa kita harus membela, kepada siapa kita harus mencintai. Dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya yang harus kita bela adalah Allah dan Rasulnya, adalah kitab Allah Al-Quran dan kitab-kitab samawi, Injil, Taurat, Suhuf. Ketika ada yang membenci, ketika ada yang menghina, maka bentuk loyalitas kita adalah dengan membela. Dan kepada siapa kita harus berok ataupun berlepas diri, harus jelas. Dalam beriman itu harus jelas mana musuh, mana lawan, mana musuh, mana kawan, mana lawan, harus jelas. Gak bisa kemudian lawan kita jadikan teman justru kita jadikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di perang Badar ini sudah hampir gagal, nggak terjadi perang. Dan sebagaimana yang kami sebutkan, banyak peperangan itu sebenarnya tidak terjadi perang, tapi dimasukkan oleh ulama dalam kitab sirah. Ini perang ini, padahal tidak terjadi perang sebenarnya. Salah satunya yang hampir tidak jadi perang itu adalah perang Badar, Badrul Kubra. Badrul Sa'an ini adalah perang Badar kedua. Badar pertama ada dan tidak terjadi. Ini adalah Badar yang kedua. Sebenarnya hampir tidak terjadi perang Badar. Sudah melibatkan orang banyak, tidak terjadi. Kenapa? Karena Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kita sebutkan radhiyallahu anhu karena di akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam. Ya? Dan anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan salah satu pemimpin di Syam, gubernur Syam, itu anaknya Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan sudah lolos dari kejaran Nabi Muhammad dan para sahabat dan tidak mungkin terkejar lagi, Abu Sufyan mengirim surat kepada Abu Jahal, kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang sudah berangkat menuju Badar agar kembali saja. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian keluar, innakum innama kharajtum litamna'u 'irakum wa rijalakum wa amwalakum. Sesungguhnya kalian keluar dari Makkah itu hanya tujuan intinya itu untuk mengamankan kafilah dagang dan harta-harta kalian. Faqad najjahallah. Diperhatikan kalimatnya Abu Sufyan ketika masih musyrik. Faqad najjahallah. Allah sudah mengamankannya, Allah sudah menyelamatkannya. Abu Sufyan yang musyrik, yang kafir mengatakan yang menyelamatkan siapa? Bukan patung-patung, yang menyelamatkan adalah Allah SWT. Faqad najjahallahu farji'u, sudah pulanglah saja kalian.
Faqala Abu Jahal bin Hisham. Nah, ini salah satu pertimbangan Abu Sufyan. Tujuanmu keluar kan untuk mengamankan kafilah. Sudah alhamdulillah, kalian balik saja, kata Abu Sufyan. Orang-orang Quraisy yang lain, Utsbah, Umayyah bin Khalaf yang sebelum berangkat sudah ketakutan itu juga memberikan saran, ayo kita pulang saja. Untuk apa kita berperang? Kalau kita nanti berperang, maka salah seorang di antara kita akan berperang dengan anaknya, anak akan berperang dengan bapaknya, keponakan akan berperang dengan pakde-pakdenya, pakde akan berperang dengan keponakannya. Nanti kita kembali ke Makkah dengan perpecahan hati di antara kita, karena melihat kamu ketika di perang Badar pernah membunuh keponakan saya. Iya, dia muslim, tapi dia keponakan saya. Kamu membunuh bapak saya, kamu membunuh anak saya. Mending kita pulang saja. Masuk akal. Kemudian juga yang lain mengatakan kita pulang saja, daripada nanti kita perang kemudian kita ditakdirkan kalah, kita kehilangan orang-orang, tokoh-tokoh, orang-orang sesepuh kita. Mending kita pulang. Dan yang lain mengatakan kenapa harus pulang? Karena memang beberapa orang Quraisy datang ke Badar itu bukan karena dari hati mereka berangkat, tapi karena paksaan, dibayar. Ada tentara bayarannya, dibayar kemudian berperang, dibayar kemudian agar bisa bebas dari perbudakan. Sebagaimana Abu Lahab tidak berangkat tapi mewakilkan budaknya. Nanti kalau kamu kembali kita bebaskan. Jadi tidak tulus bagaimana para sahabat. Beda dengan sahabat. Mereka ketika berangkat, mereka tidak punya apa-apa di belakang. Gak ada yang gandoli sama sekali. Dan tidak ada tempat berlari. Kalau seandainya kan nggak ada tempat kembali kecuali ke Madinah. Maka ketika perang pasti tenanan. Orang musyrik Quraisy, mereka ketika perang kemudian banyak tadi apa yang namanya yang gembosi, kemudian faktor-faktor yang ngajak pulang itu masuk akal. Kalau kaum muslimin tidak apa-apa, justru malah nanti kalau ketemu orang akan serahkan ke saya biar saya pedal kepalanya. Diomongin rakyat. Jalan terakhir ya benar. Sudah berangkat, sudah balik. Orang-orang Quraisy waktu itu sudah balik kanan. Abu Sufyan apa? Pemimpin Quraisy, Abu Jahal ini di sini untuk apa ini? Makanya dijuluki Abu Jahal oleh Rasulullah. Bapaknya kedua. Ketika sudah kembali, selalu dia punya cara gimana agar perang ini terjadi. Dia menyuruh orang Quraisy yang anaknya dulu pernah dibunuh oleh sahabat ketika diutus Rasulullah, yang pernah saya sampaikan kisahnya apa ini, pembunuhan ijtihadnya sahabat, kita pulang atau membunuh. Kalau kita pulang, jadi nanti kita tidak akan dapati mereka. Kalau kita bunuh mereka, ini kita tidak tahu ini sudah masuk bulan Rajab atau belum, sudah masuk bulan Haram atau belum. Abdullah bin Jahash akhirnya bismillah dibunuh. Nah, anak yang dibunuh ini ya, mati, kemudian bapaknya sama Abu Jahal dikasih tahu, apa kamu tidak ingin membalaskan dendam anakmu yang sudah terbunuh oleh Abdullah bin Jahash, yang dia kemudian melanggar bulan Muharram, bulan yang diharamkan? Apa kamu tidak ingin? Sangat ingin sekali. Sudah, kalau gitu kamu maju ke depan barisan perang, kemudian duduk di sana dan ambil pasir, siramkan ke atas kepalamu sambil teriak-teriak nangis. Siapa yang akan membalaskan dendam anakku setelah ini kalau kalian kembali pulang? Akhirnya orang-orang melihat dan merasa iba dengan apa yang dilakukan oleh orang ini tadi, Amir bin Fuhairah. Maka kemudian balik kanan lagi ke Badar, untuk berperang. Gara-gara siapa? Maka memang layak untuk dijuluki Abu Jahal. Dan dengan gengsi
kesombongan dan pamer kekuatan, Abu Jahal mengatakan, wallahi, demi Allah, la narji'u hatta narida Badar. Kita tidak ada satu pun yang pulang sampai kita sampai ke Badar. Entah perang ataupun enggak perang, yang penting kita kemah di Badar. Kalau enggak jadi perang pun kita niatkan untuk tamasya. Gitu? Sampai kita sampai ke Badar. Fanan haru al-juzur wa nut'imut ta'am. Kemudian kita di sana nanti akan sembelihkan unta, juga memberikan makan makanan yang enak-enak. Wa nusqal khamr. Kemudian kita minum khamr, pesta-pesta. Wa ta'zifu 'alaina al-qiyan. Kemudian kita putarkan hutan. Wa tasma'u binal Arab, dan agar orang-orang Arab tahu semuanya bimasirina wa jama'ana, tentang perjalanan kita sekarang dan kekuatan kita hari ini. Fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha, sehingga mereka orang-orang Arab melihat kita dengan penglihatan yang wibawa. Mereka takut dengan apa yang kita lakukan. Famdu, ayo berangkat ke Badar. Maka sampailah Badar dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di kitab ini juga tentang strategi Rasulullah SAW dan hitung-hitungan jumlah pasukan. Rasulullah tidak asal dan memang tidak tahu. Dan memang sekali lagi ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala agar perang ini terjadi. Walaupun kedua belah pihak sangat tidak menginginkan terjadinya perang, tapi Allah yang menginginkan. Allah yang ingin agar keduanya berperang. Dan dua-duanya tidak tahu. Di sini ada bukit, baratnya di sini. Orang-orang Quraisy ada di lembah balik bukit sini. Namanya Bil Udwatil Quswa. Orang kaum muslimin berada di lembah sampingnya bukit. Hanya terbatasi satu bukit saja. Berada di satu tempat namanya Udwatil Dunya. Tapi dua-duanya tidak tahu kalau mereka ada di sedekat itu. Jaraknya sudah sedekat itu, dua-duanya tidak tahu. Beberapa orang sudah diutus. Di sini dikisahkan. Ketika Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas fi nafarin min ashabihi ila ma'i Badar yaltamisuna al-fadl alaihi fa asabu rawiyan Quraisy fiha aslam gulam Bani Hajjaj. Ketika Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat disuruh Nabi untuk mengambil air, bertemu dengan dua orang. Dua orang ini berbicara dengan cara bicara orang-orang Quraisy, logatnya orang-orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib sangat tidak asing lagi dengan logat tersebut. Ini pasti orang Quraisy. Ya. Maka ditangkap dua orang. Ini pasti dari Mekah. Entah pasukannya Abu Sufyan atau pasukannya Abu Jahal. Yang penting dari Mekah. Ditangkap dua. Kemudian ditetapkan di hadapan Nabi. Waktu itu Nabi masih berdiri sholat. Qa'imun yusalli faqala. Ditanya, nahnu suqatu Quraisy ba'asuna nasbihi minal ma'. Ditanya, siapa kamu? Kami adalah utusannya Quraisy, utusannya Abu Jahal. Kami diutus untuk mencari air. Survei tempat di mana bisa untuk mengambil air. Fakarihal qaum khabarahuma wa rajau an yakuna li Abi Sufyan. Maka para sahabat kemudian benci dengan apa yang dikatakan kedua orang ini. Kamu bukan pasukannya Abu Jahal, kamu bukan orang Quraisy. Fadluhuma, kemudian dipukul. Ya, dipukul. Falamma adlaquhuma, ketika sudah capek dipukuli, qala nahnu li Abi Sufyan. Ya. Dipukuli sampai terpaksa mengatakan, ya, kami adalah pasukannya Abu Sufyan. Saking apa? Saking pengennya sahabat bertemu dengan pasukannya Abu Sufyan dan tidak bertemu dengan pasukannya Abu Jahal. Makanya Allah SWT kemudian mengabarkan, wa'id ya'idukumullah wa idza ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah tatkala kalian menginginkan salah satu dari dua taifah
salah satunya yang tidak punya kekuatan itu yang kalian dapatkan. Sahabat manusia pengennya yang mudah, pengennya ya dapat yang gampang untuk diserang, kemudian dapat harta rampasan, kemudian pulang ke Madinah selesai. Dan itu yang memang dijanjikan Nabi, tujuan utamanya itu. Maka dipukuli dua orang itu tadi, sampai terpaksa mengatakan iya, kami adalah pasukannya Abu Sufyan. Kata Rasulullah, ketika sudah mengatakan itu ditinggalkan oleh para sahabat. Nah gitu dong, katakan Abu Sufyan. Waraka Rasulullah SAW wasajada sajdataihi, kemudian Rasulullah rukuk, sujud sampai kemudian salam. Waqala, ketika sudah salam menegur para sahabat. Idza sadaqakum darabtumuhuma wa idza kadzdzabakum taraktumuhuma. Ketika dia jujur malah mau pukuli. Ketika dia berdusta malah kamu tinggalkan, malah kamu benarkan. Sadaqallahi innahuma li Quraisy. Demi Allah, keduanya ini benar-benar pasukannya Quraisy. Akhbirani an Quraisy. Maka Rasulullah kemudian menginterogasi. Kabarkan kepada tentang Quraisy. Maka keduanya menjawab, hum wallahi wara'a hadzal kasib alladzi tara bil 'udwatil quswa. Demi Allah, mereka orang-orang Quraisy sekarang berada di balik bukit ini, di satu tempat namanya Udwatil Quswa. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tahu berapa jumlah mereka? Qala la nadri, kami tidak tahu jumlah mereka. Yang penting banyak, cukup untuk mengalahkan kalian. Yang penting banyak, la nadri, samping banyak kami tidak tahu secara pasti. Rasulullah pandai bagaimana menentukan jumlah mereka. Qala kam yanharuna kulla yawm. Ayo, kamu enggak tahu benar-benar apa ya? Setiap hari menyembelih unta berapa? Yang ditanyakan Rasulullah, setiap hari menyembelih untanya berapa? Qala yauman 9 wa yauman 10. Kadang 9, kadang 10. Kita nyembelih unta. Bayangkan. Ini biaya perang mahal, besar. Makanya Amerika dan Israel hari ini hutangnya Amerika, di Amerika itu kalau ada anak lahir hutangnya langsung 1 miliar lebih. Kalau kita berapa? Kalau anak kita lahir hutangnya berapa? Paling sekitar 20-an juta. Kalau dulu pas zaman kecil saya dapat kabar setiap kali ada bayi lahir hutangnya langsung 3 juta, 6 juta. Sekarang pastinya lebih naik. Ya. Setiap anak kita lahir terbebani hutang negara. Di Amerika setiap anak lahir hutangnya langsung 1 miliar. Untuk perang itu habis banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka Rasulullah menjawab, kalau 9 dan 10 unta yang disembelih tiap hari, al-qawmu fima baina 900 wal alaf, antara 900 sampai 1000 jumlahnya. Dan benar, jumlahnya memang 900-an. Nah, summa qala lahuma faman fihi min asyrafi Quraisy. Siapa pemimpin-pemimpin yang ikut hadir dalam perang ini? Qala, maka disebutkan Utsbah ibn Rabi'ah. Ini nama-nama orang Quraisy yang ikut perang Badar. Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, yang keduanya nanti perang Mubarozah dengan Hamzah, Ali dan Ubaidah. Wa Abul Bakhtari ibn Hisham. Abul Bakhtari ini adalah orang Quraisy yang dulu membatalkan perjanjian boikot. Masih ingat kan? Rasulullah pernah diboikot 3 tahun di lembah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang membatalkan Abul Bakhtari. Maka Rasul berpesan, nanti kalau ketemu Abul Bakhtari lari, jangan bunuh dia, biarkan dia, walaupun meninggal dalam kemusyrikan. Wa Hakim ibn Hizam, wa Naufal ibn Fuwailid, wa Haris ibn Amir ibn Naufal, wa Tu'aimah, wa Nadr, wa Zam'ah, wa Abu Jahal ibn Hisham. Di perang Badar sebenarnya pemimpinnya bukan Abu Jahal, tapi Utsbah ibn Rabi'ah, pemimpin di perang Badar. Wa Umayyah bin Khalaf, ini adalah tumpannya Bilal ibn Abi Rabah. Wa Nabih, wa Munabbih ibn Hajjaj, wa Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini punya 2 anak, namanya Abdullah dan Abu Jandal. Keduanya ditawan oleh bapaknya sendiri. Suhail bin Amr ditawan di penjara di rumahnya. Ketika berangkat perang Badar,
yang Abdullah itu kemudian yang Abu Jandal kemudian izin, bapakku kami saya mau ikut perang bersama, mau di barisan. Tapi ketika sudah sampai Badar, ketemu pasukannya Rasulullah, dia lari, gabung dengan pasukannya Rasulullah SAW. Suhail bin Amr ini adalah khatibu Makkah, khatibu Quraisy, orang yang paling pandai khutbah. Suhail bin Amr sampai Umar bin Khattab, ya Rasulullah izinkan saya untuk untuk menanggalkan gigi-giginya Suhail biar dia tidak khutbah. Tapi Rasulullah mengatakan, biarkan dia, wahai Umar, suatu saat kamu akan lihat sesuatu yang membahagiakan. Suhail bin Amr ketika Fathu Makkah dia masuk Islam dan menyelamatkan penduduk Quraisy dari kemurtatan ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, Suhail bin Amr berdiri di hadapan orang Quraisy yang sudah masuk Islam ketika Fathu Makkah, kemudian mengatakan, apa yang menjadikan kalian murtad dulu? Rasulullah ini sudah dengan akhirnya menyelamatkan mereka dari kemurtad. Suhail bin Amr, dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Wa Amr ibn Abdul Akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala-nas faqala, maka Rasulullah berbalik kepada para sahabat dan mengatakan, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflada kabidiha. Inilah Makkah yang telah datang kepada kalian wahai para sahabat, menyerahkan orang-orang sepuh mereka, tokoh-tokoh mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa penggal dan kejadian dari perang Badar yang begitu luar biasa. Ada satu kisahnya juga sudah masuk. Sudah. Saya Pak. Dapat lagi. Ayo. Ada satu kejadian di perang Badar ketika Rasulullah meluruskan shaf barisan kaum muslimin ketika sholat. Ada sahabat yang perutnya waktu itu offset, perutnya buncit. Kemudian ketika sholat dia terlihat maju. Rasulullah itu ketika meluruskan shaf sholat, tidak hanya dari depan sambung kamu, tidak hanya seperti itu. Rasulullah datang ke para sahabat, kemudian dari sana bawa tongkat meluruskan. Ada kabar tentang Umar bin Khattab kalau meluruskan pakai pedang, di garis di bawah, nanti kalau ada kaki yang maju jempolnya kepotong. Umar bin Khattab. Tapi kalau Rasul pakai tongkat. Ada salah satu sahabat yang perutnya buncit, kemudian maju dari sholat. Rasulullah tusuk dengan tongkat beliau, perutnya tusuk, mundur ya. Sahabat yang tusuk. Kalau kita dipukulkan, Rasulullah menusuk. Tidak terima, sahabat ini tidak terima ketika ditusuk. Ya Rasulullah, kenapa kamu menusuk? Kenapa? Saya dikasih tahu saja sudah cukup. Nah, saya mau kisos ya Rasulullah. Saya mau membalas. Maka para sahabat yang lain, kamu ini kenapa kamu tidak punya adab? Lain di hati oleh sahabat yang lain. Bapak yang penting saya mau kisos. Rasulullah tidak mau, saya tidak akan memaafkan Rasulullah selamanya. Maka oke, kalau begitu ini tongkatnya tak kasihkan kepadamu, silahkan tusuk perut saya. Maka dia melunjuk. Tadi pas engkau nusuk ya Rasulullah, baju saya kebuka sehingga itu langsung mengenai perut saya. Sekarang buka baju dia Rasulullah, saya pengen menusuk langsung di kulit. Maka ketika Rasulullah membuka baju, buka baju Rasulullah, yang dia lakukan adalah langsung memeluk Rasulullah. Kemudian ketika berdiri selesai ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya Rasulullah, kematian sekarang sudah ada di depan mata. Kita kami orang musuh dan jumlahnya nggak masuk akal. 1 lawan 3, 1 lawan 1 yang ada belum tentu menang, jadi 1 lawan 3. Nggak tahu nanti setelah ini saya masih hidup atau tidak. Saya ingin terakhir kali yang menyentuh kulitku adalah kulit. Maka Rasulullah kemudian tersenyum, dan sahabat ini tadi didoakan kebaikan-kebaikan oleh Rasulullah.
dan hanya satu saja yang melakukan ini dan semuanya sahabat semuanya melakukan ini. Nah, ini namanya talabul barokah, meminta keberkahan dari Nabi dan orang-orang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang dapat kami sampaikan. Saya rasa perang Badar ini perlu disampaikan mungkin dalam beberapa part, 1, 2, 3, 4, 5 mungkin belum selesai karena terbatasnya waktu. Kajian kita ini antara setengah jam sampai 45 menit, jadi sangat singkat sekali untuk mengkaji sirah sebenarnya. Karena kisah itu ya nggak kerasa, kalau saya nyampaikan itu nggak kerasa tiba-tiba. Maka yang ngaji biasanya itu diselingi kisah-kisah biar cepat habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah dari setiap pelajaran-pelajaran sirah yang kita kaji, terkhusus di perang Badar ini, bagaimana para sahabat dan bagaimana Nabi SAW berlaku dan bertindak yang kemudian kita bisa praktekkan dalam amal yaumiyah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita pada petang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.